Hey guys, kembali lagi bersama dengan gue Michael Kristiawan di podcast Online Seller Daily Life. Kali ini gue mau ceritain pada bulan Juli gue tuh pergi ke Pulau Sumba. Nah, gue mau ceritain kisah gue berjalan bersama dengan teman-teman gue dari Jakarta. Ngapain aja sih gue di Pulau Sumba itu tahun 2023 ya. Dan kemana aja, apa yang dikerjain, terus suka dan duka yang terjadi di Pulau Sumba. Wah, oke, jangan kemana-mana, tetap dengerin ya podcast episode ini. Iya, thank you banget ya buat yang masih setia dengerin podcast gue yang nggak penting. Karena gue ngeliat masih ada aja sih yang dengerin sih. Thank you buat yang setia dengerin. Bolehlah sapa-sapa gue dulu dong di Instagram di @_hellomichael. Nah, sekarang gue mau ceritain nih. Jadi kemarin itu kan gue pergi ke Pulau Sumba ya. Jadi gue tuh udah pernah tahun 2018 gitu. Gue kesana bersama dengan 4 orang temen gue. Kita ngadain mission trip. Mission trip tuh kalau di Kristen adalah kita pergi berkunjung ke pedalaman gitu, daerah, terus kita ngadain pelayanan misalnya kayak KKR atau sekedar seminar, terus ada pelatihan. Dia benar-benar membawa ilmu baru lah dari kota menuju ke pedalaman. Nah, mission trip kali ini tahun 2023 gue ikut lagi. Jadi gue diajak nih sama teman-teman gue yang waktu itu udah pergi ya, gue diajak. Habis itu gue ikut lagi. Jadi ya udah gue langsung ceritain aja. Kita tuh pergi dari Jakarta menuju Pulau Sumba Timur. Enggak, Sumba Barat. Kita datang di Sumba Barat karena tiketnya lebih murah. Jadi kita ke Sumba Barat, lebih dekat ya dari Bali. Terus kita naik mobil. Waduh, ke Sumba Timur. Jauh tuh, 3 jam lebih tuh. Nah, di titik itu gue ada kuliah lagi. Jadi gue sambil zoom di tengah gunung melewati lembah. Terus gue bisa lah, orang signalnya tarsok. Jadi ya nggak jelas lah kuliah gue. Mana ada teman gue yang sakit lagi gara-gara dia masuk angin kan di dalam perjalanan itu tuh emang rada parah ya, rada naik turun dingin gitu. Untungnya gue nggak masuk angin sama sekali, gue nggak sakit hari itu. Perjalanan itu gue kayak segar. Terus udah sampai malam nih, udah nyampe malam parah gitu. Kita makan malam ya, sambil gue kuliah juga, masih kelasnya masih ada. Udah, terus tidur lah, lelah. Nah, di malam itu kita tidur di salah satu rumah jemaat. Ya jadi adalah rumah orang itu, kita tinggal sana, tidur bisa. Karena gue di tempat tidurnya nggak pakai AC, gue takut nggak bisa tidur. Jadi ya udahlah, gue minum obat tidur biar cepet tidur. Enak sih, tidur gue jadi berkualitas kan. Besok jadi segar, udah bisa pelayanan lagi, bisa pergi ngurus-ngurusin apa, ikutan aja. Jadi kita pergi ke satu daerah namanya Lewa, kita nginep di sana. Kita pelayanan nih, ngadain training guru sekolah minggu. Ada juga training guru PAUD, ada juga nanti ngadain KKR, seminar gitu, cerita-cerita. Pendetanya ada, jadi kita bawa satu pendeta deh. Dia tuh akan sharing tentang seminar love, sex, and dating. Karena di daerah pedalaman gitu ya, angka pergaulan bebas tuh tinggi banget di sana. Jadi mereka pada menikah muda lah, menikahnya kawin lari lah. Wah, tinggi banget ya kata dia di sana. Jadi kita dikasih mandat untuk kita bikin seminar LSD, love, sex, and dating. Jadi benar-benar deh di sekolah-sekolah gitu. Kita adain berapa ya seminar itu ya, 4 kali apa 3 kali gitu. Wah, padat banget deh. Terus juga ngadain
training guru PAUD tuh bisa 3 kali atau 4 kali gitu. Jadi benar-benar peak banget. Jadi dalam waktu 7 hari itu benar-benar padet banget. Nah terus gue nginep di Lewa itu jauh, jaraknya sekitar 3 jam apa 2 jam dari Sumba Timur ya. Di sana tuh dingin banget. Terus tidur di kasur kapuk di rumah jemaatnya, pendetanya. Wah gue gak bisa tidur juga dong kayaknya ya. Jadi kan gue mikir dulu nih, akhirnya gue minum obat alergi. Karena sebelum tidur tuh gue bersin parah karena dingin banget, terus lembab, terus kasur kapuk kan debuan. Jadi ya udah, gue minum obat alergi terus tidur enak. Mandi juga dingin banget tapi ya aman sih. Habis itu paginya Minggu kebaktian. Nah pendeta dari Jakarta, bukan, dia dari Bali sekarang. Pendetanya dia mimpin khotbah di sana. Udah selesai. Yang bikin gue terharu adalah ketika gue nyampe di gereja Lewa itu disambut sama tarian gitu, tarian adat Sumba sama orang Selewa, orang Sumbanya. Wah gue terharu banget, kayak kita orang penting banget padahal masih apa, disambut sampai gitunya. Itu gue sedih banget, kayak aduh neteskan air mata. Pengen sedih. Dan habis itu pulang dari Lewa kita mampir ke Mata Air, foto bentar. Terus balik lagi ya ke kota Waingapu, adain KKR di sana. Udah selesai terus makan. Nah biasanya kita makan di rumah lokal warga. Jadi ya santai gitu di rumahnya mereka. Makan dimasakin ayam, ada dimasakin sayur, ada dimasakin babi, sate, atau bakar-bakar gitu ya, bener-bener santai aja hidupnya. Rumahnya juga sederhana, gak ada rumah tingkat. Terus besoknya kita pergi ke salah satu kafe, itu bagus kafenya. Tapi harganya juga masih terjangkau, masih murah. Nginep di sana juga paling 400.000 kan gitu, sampai 500.000. Tapi bagus banget hotelnya. Tapi ada yang mahal juga ya kalau di Sumba tuh, ada yang namanya Nihi Island atau Nihi Sumba tuh. Itu semalam bisa 10 juta gitu. Mahal ya. Jadi ya udah kita nginepnya di itu aja, rumah warga. Nah terus habis itu pulang KKR dulu ya, habis itu pulang ke rumah ya, ngobrol-ngobrol aja sama orang rumahnya. Terus udah apalagi keadaannya, oh ya main ke pantai. Nah di sini terjadi kejadian yang menyedihkan karena kamera gue jatuh sebur air, nggak bisa diselamatkan. Gue langsung kasih ke Jakarta, bawa pulang biar bisa diservis. Ternyata orang servis juga nggak mau ya servis kamera kayak gitu. Ya udah deh, akhirnya ya udah nggak bisa diselamatkan lagi. Terus sampai ke udah pulang. Nah teman-teman gue tuh pada pulang ke Jakarta, gue stay di Bali. Jadi nanti gue bakal ceritain lagi ya di podcast episode selanjutnya tentang cerita gue di Bali ngapain aja sih. Ada, nah gue mau ceritain banyak sih. Yang di Sumba udah lah ya gitu aja ya. Oh nah satu hal yang pasti adalah di Sumba itu mood gue selalu terjaga. Jadi walaupun kamera gue jatuh, kamera gue rusak, terus ada hal-hal kayak teman gue sakit, terus juga ada sopirnya ngamuk lah, marah, gue tetap chill, santai. Itu efek dari obat penenang gue, mood stabilizer. Dan juga ada satu namanya Depakote, itu untuk menjaga ritme jantung gue biar gak terlalu kerja kayak nggak terlalu panic attack gitu. Jadi gue tetap chill, santai gitu, menikmati acara-acaranya dengan baik, terus juga bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi benar-benar gue ngerasa emosi gue selalu stabil. Ya bagus ya menurut gue loh, ini menurut gue. Kan gue yang menghidupi kehidupan gue dalam 10 tahun terakhir ini dengan sangat stabil.
Dan gue ngerasa ya itu hidup yang seharusnya ya. Menurut gue itu yang bagus kayak gitu. Tapi ada juga temen gue yang ya buktinya orang Sumba aja bisa marah sampai segitunya ya. Berarti kan dia gak stabil tuh. Dia gara-gara apa tau gak? Gara-gara gak dikasih makan, ya ampun. Kasihan ya. Atau enggak, bukan gara-gara dikasih makan. Gara-gara makannya telat, kayak terlalu malam. Jadi dia kesel dan dia marah-marah dah. Nah hal-hal seperti itu yang aduh apa ya namanya ya, gak sepatutnya ngomel lah kayak gitu ya. Menurut gua deh, lu gak harus ngomel-ngomel sampai ngambek gitu. Jadi kan lu bisa ngomongin bye-bye lah, sorry nih udah jam makan malam, bisa gak kita makan dulu gitu, lapar ya misalnya kayak gitu kan lu bisa ngomong, lu bisa komunikasi ya. Tapi dia udah memilih jalan untuk ngomel, marah-marah. Nah itu dia, itu yang sebenarnya nih di dalam hati kecil gua, di dalam pikiran gua meledak-ledak, mau ngomel, mau marah, itu ada karena itu memang basic dari apa ya, basic dari kehidupan gua ya, bukan dari kehidupan gua, basic dari diri gua ya. Defaultnya emang genetiknya seperti itu, moodnya emang up and down dengan cepat. Jadi gue bisa sewaktu-waktu marah dengan cepat, bisa sewaktu-waktu sedih gitu bisa. Tapi karena gue minum obat mood stabilizer, jadi selama di Sumba itu aman. Enggak sih, gak cuma di Sumba doang, sampai sekarang pun gue tetap aman. Dari tahun berapa tuh, 2011 ya gue mulai terapi obat itu, dan gue minum sampai sekarang dan tetap aman. Hidup gue bahagia. Gue bisa berfungsi maksimal dalam kehidupan. Oke, itu aja mau gue ceritain tentang kehidupan gue di liburan di Sumba. Bukan liburan ya, pelayanan di Sumba mission trip selama seminggu. Thank you buat yang udah dengerin podcast ini. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Bye bye, have a nice day guys. Bye bye, God bless you.